Om Swastiastu. Hai semua, perkenalkan nama saya Desa Putu Ayindra Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 8. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Madiun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Selamat menyaksikan dan disimak ya. Kerajaan Mataram kuno. Sebelum lanjut, saya akan memberitahukan bahwa Kerajaan Mataram itu ada dua, yaitu Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bernuansa Hindu, sedangkan Kerajaan Mataram kerajaan yang bernuansa Islam. Di sini saya juga menyediakan mind mapping atau peta konsep dari Kerajaan Mataram kuno. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Ada yang menyebutkan bahwa Kerajaan Mataram kuno pusatnya di Medang dan terletak di Popitu. Sementara itu, Popitu sampai saat ini belum diketahui tempatnya. Jadi, Kerajaan Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah dengan tempat intinya disebut Bumi Mataram yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedung, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram juga dikelilingi jajaran pegunungan seperti Gunung Merapi dan sungai-sungai besar seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Poin kedua dari materi ini yaitu sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang ditemukan. Yang pertama yaitu Prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Isinya tentang pendirian bangunan suci bagi Dewi Tara dan wihara bagi para pendeta. Yang kedua yaitu Prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Isinya bahwa di Jawa Tengah sudah ada Kerajaan Mataram yang disebut dengan Kerajaan Mataram kuno dan Sanjayalah yang menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Yang ketiga yaitu Prasasti Klurang tahun 782 Masehi. Isinya tentang pembuatan arca Manjusri oleh Raja Indra. Yang keempat yaitu Prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi. Isi prasasti ini adalah daftar silsilah raja-raja yang mendahului Raja Watukuradiah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Penangkaran, dan sebagainya yang akan saya jelaskan nanti. Yang kelima yaitu Prasasti Ratu Boko tahun 856 Masehi yang menyebutkan kekalahan Raja Bala Putra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya yaitu Pramodawardhani dan selanjutnya melarikan diri ke Sriwijaya. Yang keenam yaitu Prasasti Nalanda yang menyebutkan asal-usul Raja Bala Putra Dewa ya, dan disebutkan juga ayah dari Raja Bala Putra Dewa adalah Raja Samaratungga dan cucu dari Raja Indra. Poin ketiga dari materi ini yaitu kehidupan politik raja-raja di Kerajaan Mataram kuno. Apakah ada yang tahu siapa saja yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno? Ya udah, kita jelaskan dan simak bersama-sama ya. Pertama yaitu pemerintahan Raja Sanjaya yang merupakan pendiri Kerajaan Medang dan menganut dinasti Sanjaya atau agama Hindu Shiva. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno dijelaskan pada Prasasti Canggal. Pada 3 bait terakhir ditujukan pengganti Raja Sana yaitu Raja Sanjaya yang gagah berani dan telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya. Raja Sanjaya merupakan raja pertama di Kerajaan Mataram kuno sehingga diberi gelar Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sana merupakan raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Pernikahan Raja Sana dan Sanaha melahirkan Raja Sanjaya. Sanaha merupakan cucu dari Ratu Sima. Raja Sanjaya telah membangun kembali kerajaan setelah Raja Sana gugur dalam pertempuran karena serangan musuh dan pusat kerajaan dihancurkan. Yang kedua yaitu pemerintahan Rakai Penangkaran. Awal berkuasanya Wangsa Sailendra atau dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Setelah Raja Sanjaya wafat, pemerintahannya digantikan oleh Rakai Penangkaran, Dyah Sangkara Sri Sanggrama Dananjaya dan lebih memeluk agama Buddha. Selain itu, Rakai Penangkaran memindahkan pusat kerajaan ke arah timur sekitar Sragen. Pada Prasasti Klura disebutkan bahwa Rakai Penangkaran merupakan permata Wangsa Sailendra. Selain itu, pada Prasasti Kalasan dan Ratu Boko dikenal dengan nama Tejah Purnapana. Pada masa pemerintahan beliau
beliau memerintahkan untuk membangun Candi Pelausan, Sewu, dan Candi Borobudur. Ketiga yaitu pemerintahan Rakai Panunggulan alias Daranindra dan Rakaiwara alias Samaragrawira. Yang keempat yaitu pemerintahan Rakai Garang atau Samaratungga yang memiliki 2 orang anak. Pertama bernama Pramodawardhani yang merupakan putri mahkota dan nantinya akan menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Yang kedua bernama Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga lebih mengedepankan agama dan budaya. 5. Pemerintahan Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Di sini terjadinya awal kebangkitan Wangsa Sanjaya atau dinasti Sanjaya. Dalam prasasti Siwagerha menyebutkan Rakai Pikatan memerintahkan untuk mendirikan Percadia Loro Jonggrang. Selain itu, pada masa pemerintahan beliau terjadi perang saudara. Rakai Pikatan memiliki anak yang pertama bernama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan yang bungsu bernama Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Yang keenam, pemerintahan Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Keberhasilan beliau dalam menghalau musuh pada masa pemerintahan Rakai Pikatan mengakibatkan rakyat ingin beliau menjadi raja setelah Rakai Pikatan. Serangan itu dilakukan oleh Rakai Walaing Po Kumbayoni yang mengaku sebagai keturunan dari Raja Sanjaya. Yang ketujuh, pemerintahan Rakai Watuh Malang hanya terdapat di prasasti Panunggalan tahun 896 Masehi. Pemerintahan Rakai Watukaru Dyah Balitung. Istana kerajaan tidak lagi berada di Mataram, melainkan sudah dipindahkan ke Pokitu. Rakai Watukaru Dyah Balitung memperluas kekuasaan ke arah timur sampai Bali dan memerintah selama 12 tahun serta pembenahan sistem pajak. 9. Pemerintahan Empu Daksa. Kemungkinan beliau merupakan ipar dari Dyah Balitung. Empu Daksa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Dyah Balitung. Selain itu, Empu Daksa mengeluarkan Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Rupanya, beliau ingin menunjukkan bahwa dirinya keturunan dari Raja Sanjaya. Yang ke-10, pemerintahan Rakai Layang Dyah Tulodong. Pergantian pemerintahan dari Empu Daksa ke Rakai Layang Dyah Tulodong dilakukan dengan perebutan kekuasaan. Rakai Layang Dyah Tulodong memerintah sekurang-kurangnya 8 tahun, namun tidak melebihi 12 tahun. Selanjutnya, kekuasaan dipimpin oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. 11. Pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Mataram dilanda Mahapralaya. Yang ke-12, pemerintahan Empu Sindo. Awal periode Jawa Timur dan Dharma Wangsa Teguh disebut sebagai masa gelap dikarenakan sedikitnya sumber yang menjelaskan pemerintahan Sri Lokapala dan Makutha Wangsawardhana. Namun perlu diingat bahwa Sri Lokapala merupakan menantu dari Empu Sindo dan Makutha Wangsawardhana merupakan putra dari Sri Lokapala. Pernikahan antara Sri Istana Tunggawijaya dan Sri Lokapala melahirkan Mahendra Datta. Yang ke-13, pemerintahan Dharma Wangsa Teguh merupakan akhir dari Kerajaan Medang atau berakhirnya Kerajaan Medang. 2 hal yang perlu diingat dalam pemerintahan beliau yaitu pertama, penyerangan dan penguasaan terhadap wilayah Sumatera. Yang kedua, yaitu terbunuhnya Dharma Wangsa Teguh oleh Raja Wurawari. Kita lanjut ke poin keempat yaitu kehidupan agama di Kerajaan Mataram kuno. Pertama yaitu agama Indusiwa atau disebut dengan dinasti Sanjaya. Perkembangan agama Indusiwa di Kerajaan Mataram kuno berada di bagian utara kerajaan. Yang kedua, agama Buddha atau disebut dengan dinasti Sailendra. Perkembangan agama Buddha Mahayana berada di bagian selatan kerajaan. Poin ke-6 dari materi ini yaitu kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian. Hal tersebut didukung dengan tanahnya yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Selain itu, aktivitas perhubungan dan perdagangan laut juga dikembangkan di sekitar Sungai Bengawan Solo sehingga dapat meningkatkan hasil perekonomian dan kesejahteraan rakyat Kerajaan Mataram kuno. Akhir dari materi ini yaitu setelah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno setelah Balitung yaitu Empu Daksa, Tulodong, Dyah Wawa, Empu Sindo, dan Dharma Wangsa Teguh. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Mataram kuno antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh yaitu Kerajaan Sriwijaya. Penjelasan tentang Kerajaan Mataram kuno.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Saya juga menginginkan kritik dan sarannya agar video ini bisa menjadi lebih baik lagi, serta pelajaran tentang kerajaan Mataram kuno dan sejarah-sejarah Indonesia dapat dipahami dan dilestarikan dari zaman ke zaman agar tidak pernah dilupakan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.